Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Hasim, NIM 1750016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kepuasan Pelanggan menggunakan metode Importance Performance Analysis dan Customer Satisfaction Index. Latar belakang. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di Indonesia menghadirkan banyak media informasi yang beredar di masyarakat. Salah satunya adalah media televisi. Di dalam acara televisi terdapat banyak manfaat yang diperoleh seperti menambah pengetahuan dan dapat menghibur. Semakin berkembangnya teknologi, makin berkembang pula siaran televisi. Tidak hanya siaran televisi nasional, tetapi juga ada siaran dalam skala internasional yang disediakan oleh layanan untuk mempertahankan pelanggan agar terus menggunakan layanan TV berlangganan. Pada perusahaan Indonet TV kabel ini diperlukan suatu sistem yang dapat menganalisa untuk melihat sejauh mana pencapaian perusahaan, serta hal-hal yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan oleh perusahaan. Salah satunya metode yang menggunakan untuk mengukur hubungan antara persepsi konsumen dan prioritas peningkatan kualitas jasa, yaitu metode Importance Performance Analysis atau IPA. Selain menggunakan IPA, penelitian ini juga menggunakan metode Customer Satisfaction Index atau CSI yang bertujuan untuk melihat tingkat kepuasan secara keseluruhan. Permasalahan yang ada saat ini yaitu semakin banyaknya perusahaan penyediaan layanan TV berlangganan sehingga perusahaan Indonet TV kabel harus mempertahankan pelanggannya agar tetap merasa puas dan tetap menggunakan produknya. Batasan masalah. 1. Data yang digunakan berupa kuesioner yang disebar dan diisi oleh 100 pelanggan pada perusahaan Indonet TV kabel. 2. Kriteria dimensi yang digunakan dalam penilaian terdiri dari A. Tangible atau bukti fisik, B. Reliability atau kandalan, C. Responsiveness atau daya tanggap, D. Asuransi atau jaminan, E. Empati atau perhatian. Yang ketiga, penilaian kuesioner menggunakan skala Likert. 5 tingkatan yaitu 5 sangat puas, yang keempat puas, 3 cukup puas, 2 kurang puas, dan ke-1 sangat tidak puas. 4. Melakukan uji validitas kuesioner untuk mengukur valid atau tidak atribut pada setiap dimensi yang digunakan. 5. Hasil akhir yang diperlukan dari analisis kepuasan pelanggan menggunakan metode IPA dan CSI ini untuk menentukan indeks kepuasan pelanggan dan menentukan atribut-atribut apa saja yang harus dipertahankan dan atribut yang harus ditingkatkan oleh perusahaan Indonet TV kabel. Penjelasan metode. Importance Performance Analysis merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui kepuasan pelanggan dengan cara mengukur tingkat kepentingan dan tingkat pelaksanaannya. Tingkat kepentingan merupakan seberapa penting atribut pelayanan perusahaan bagi pelanggannya. Sedangkan tingkat pelaksanaan adalah kinerja yang dilakukan perusahaan. Hasil dari IPA tersebut dimasukkan dalam diagram Kartesius untuk mengetahui prioritas dan atribut pelayanan perusahaan. Dalam penelitian ini terdapat dua buah variabel, yaitu yang diwakilkan oleh huruf X dan Y, di mana X merupakan tingkat kinerja perusahaan, sedangkan Y merupakan tingkat kepentingan pelanggan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. TKI sama dengan XI per YI kali 100%. Keterangannya, TKI sama dengan tingkat kesesuaian responden. XI sama dengan skor rata-rata penilaian kinerja. YI sama dengan skor rata-rata penilaian kepentingan. Diagram Kartesius merupakan suatu bangun yang dibagi atas 4 bagian yang dibatasi oleh 2 buah garis berpotongan tegak lurus pada titik-titik XY, di mana X merupakan rata-rata dari rata-rata skor di tingkat kinerja dan Y adalah rata-rata dari rata-rata skor tingkat kepentingan seluruh faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Rumusnya sebagai berikut. X sama dengan sigma I pangkat N sama dengan 1 pangkat X per K. Y sama dengan sigma I pangkat N sama dengan 1Y per K. Keterangan Y sama dengan rata-rata dari rata-rata skor tingkat kepentingan seluruh
atribut. X sama dengan rata-rata dari rata-rata skor tingkat kinerja seluruh atribut. K sama dengan banyaknya atribut yang mempengaruhi kepuasan. Adapun penjelasan dari setiap kuadran adalah sebagai berikut. 1. Kuadran A, prioritas utama, content crate here, menunjukkan faktor atau atribut yang dianggap mempengaruhi kepuasan pelanggan, termasuk unsur-unsur jasa yang dianggap sangat penting, namun manajemen belum melaksanakan sesuai keinginan pelanggan. Yang kedua, kuadran B, pertahankan prestasi, menunjukkan unsur jasa pokok yang telah berhasil dilaksanakan. Pelanggan merasa sangat puas. Yang ketiga, kuadran C, prioritas rendah, menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya bagi pelanggan. Pelaksanaannya oleh perusahaan biasa saja, dianggap kurang penting dan kurang memuaskan. Yang ketiga, kuadran B, berlebihan, menunjukkan faktor yang mempengaruhi pelanggan kurang penting, akan tetapi pelaksanaannya berlebihan, dianggap kurang penting tetapi sangat memuaskan. Langkah terakhir yaitu penjabaran setiap atribut dalam diagram Cartesius. Pada analisis importance performance analysis dilakukan pemetaan menjadi 4 kuadran untuk seluruh variabel yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Lanjut, Customer Satisfaction Index merupakan analisis kuantitatif yang berupa presentasi pengguna yang senang dalam survei kepuasan pengguna. CSI digunakan untuk menentukan tingkat kepuasan pengguna jasa secara menyeluruh berdasarkan tingkat kepentingan dari atribut-atribut tertentu. Atribut yang diukur dapat berbeda untuk masing-masing industri. Tingkat kepuasan secara keseluruhan atau overall satisfaction dari evaluasi keputusan pasca pembelian memiliki kelemahan. Hal ini dikarenakan nilai yang diperoleh tentang tingkat kepuasan secara keseluruhan tidak memperhitungkan tingkat kepentingan atribut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengetahui besarnya nilai CSI adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan Mean Importance Score atau MIS dan Mean Satisfaction Score atau MSS. Merupakan rata-rata dari skor kepentingan suatu atribut, sedangkan MSS merupakan rata-rata skor untuk tingkat kepuasan yang berasal dari kinerja jasa yang dirasakan oleh pelanggan. Adapun rumus dapat dilihat dari slide. Keterangannya, YI sama dengan nilai kepentingan atribut Y ke I. N sama dengan jumlah responden. Yang kedua, menghitung weight factor atau WF. WF atau faktor tertimbang yang mana bobot ini merupakan presentasi nilai MIS per atribut terdapat total MIS seluruh atribut. Adapun rumus yang tercantum di slide bisa dilihat sendiri. Keterangan MIS I sama dengan nilai rata-rata kepentingan ke I. Sigma I pangkat P sama dengan 1 MIS kali I sama dengan diperlukan suatu sistem yang dapat ke I ke P. 3. Menghitung weight score atau WS. Weight score atau WS atau skor tertimbang. Bobot ini merupakan hasil perkalian antara WF dengan rata-rata tingkat kepuasan. Yang rumusnya WS sama dengan WF I X MS. Keterangan WF I yaitu faktor tertimbang ke I. MSS yaitu rata-rata tingkat kepuasan. Yang keempat, menentukan Customer Satisfaction Index atau CSI. Sigma I pangkat P sama dengan 1 MIS sama dengan total rata-rata skor kepentingan dari I ke P. HS dan HS atau Highest Scale merupakan skala maksimum yang digunakan. Langkah terakhir adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Analisis CSI menggunakan kriteria ini. Menentukan nilai kriteria dari hasil perhitungan CSI dibagi menjadi 5 kategori menggunakan tabel indikator kriteria sebagai berikut. Langkah terakhir adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Analisis CSI menggunakan kriteria ini. Penentuan nilai kriteria dari hasil perhitungan CSI dibagi menjadi 5 kategori menggunakan tabel indikator kriteria bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, demo aplikasi. Pada saat menjalankan aplikasi, tampilan pertama yang akan muncul adalah form login. Untuk dapat masuk pada menu utama, maka kita harus login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password terlebih dahulu. Jika login berhasil, maka muncul pesan login berhasil. Selamat datang admin. Oke. Sini setelah melakukan login akan tampil form menu utama. Pada form ini terdapat 4 menu yaitu kuesioner, responden, perhitungan dan keluar. Kita masuk di menu kuesioner. Menu kuesioner ini untuk menambahkan data baru di kuesionernya. Kemudian responden untuk menampilkan data respondennya.
Kemudian masuk di perhitungan uji validitas. Kita hitung atribut 1 SP ini sangat puas, dimana dapat 55 itu dari rekap kuesioner kepentingan. X, Y sangat puas, dimana dapat 862 itu total dari atribut 1 sampai atribut 16. X pangkat 2 dimana dapat dari 3025 itu dari 55 kali 55. Kemudian Y pangkat 2 ini didapatkan dari 862 dikali 862. Kemudian XY sangat puas itu dari 55 dikali 862, hasilnya 47410. Kemudian P ini sama dengan puas. 41 ini dari rekap hasil kuesionernya. Kemudian 63 ini total dari atribut 1 sampai 16. X pangkat 2 ini dikali 41 kali 41, hasilnya 1681. Y pangkat 2 ini hasil dari 635 kali 635. Kemudian XY itu dari 41 kali 635, hasilnya 26035. Kemudian masuk di skala cukup puas. 4 ini dari rekap kuesioner kepentingan. 100 ini dari total atribut 1 sampai 16. Dan X pangkat 2-nya itu dari 4 kali 4. Y pangkat 2-nya ini dari 100 kali 100. XY didapatkan dari 4 kali 100. Kemudian masuk di skala KP. KP ini adalah kurang puas. Data rekap kuesioner kepentingannya tidak ada nilai. Kemudian 3 didapatkan dari atribut 1 sampai 16. X pangkat 2-nya itu adalah 0. Kemudian Y pangkat 2, 3 kali 3 dapat 9. Kemudian X, Y-nya adalah 0. Kemudian skala tidak puasnya ini bernilai 0. Kemudian kita masuk di total X. Total X-nya itu adalah 100, total E-nya 1600, kemudian total X pangkat 2-nya 4722, kemudian total Y pangkat 2-nya 1156278, total XY-nya 3845. Kemudian masuk di perhitungannya. N ini adalah berdasarkan dari total respondennya. Kemudian DF sama dengan N kurang 2 didapatkan dari 100 kurang 98. Kemudian A-nya itu 0,05 dengan T sama dengan tin F A titik koma DF 1984. T sama dengan tin F A titik koma DF pangkat 2 adalah 3936. Kemudian N tambah T sama dengan N tambah tin F A titik koma DF itu 101936. Kemudian R-nya itu adalah 0,1965. Kemudian kita masuk di pengujiannya. Ketika perhitungan semua valid, maka selesai. Jika antara satu tidak valid, maka hitungan akan diberhentikan atau dilanjutkan perhitungan selanjutnya. Kemudian kita masuk di perhitungan IPA. Di sini kita menghitung nilai MIS-nya. Tabel yang pertama itu adalah data dari kuesionernya. Tabel yang kedua ini kita menghitung total keseluruhan nilai. Kemudian tabel yang ketiga itu kita menghitung MIS-nya. Kemudian kita masuk di hitungan MSS-nya. Ini data rekap kuesionernya. Kemudian tabel yang kedua itu total keseluruhan nilai. Kemudian tabel yang ketiga ini kita menghitung rata-rata MSS-nya. Kemudian masuk di perhitungan IPA. Di sini kita menghitung nilai XI, YI, dan TKI-nya. Kemudian kita menghitung rata-ratanya. Masuk di diagram. Kemudian kita masuk di perhitungan CSI. Di sini kita menghitung nilai MIS dan MSS-nya. Kemudian kita menghitung nilai WF-nya di sini. Cek. Nah, muncul nilai WF-nya. Kemudian kita menghitung nilai WS-nya. Lalu kita menghitung nilai WT-nya. Dapat nilai WT. Kita masuk di hitungan CSI-nya. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.